إنك أنت العليم الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق الله وصدق رسوله. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Ustadz Dr. Zainul Zubti LCMHI yang akan melanjutkan kajian kitab hadis yang kita rutin kaji setiap 2 pekan sekali pada hari Ahad pagi, yaitu kitab hadis Lubabul Hadis karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Pada kali ini sudah mencapai bab tentang keutamaan azan. Kita mulai kajian kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Selanjutnya kami serahkan waktu dan pertemuan Zoom pada Al-Ustadz Dr. Zainul Zubti. Waktu dan pertemuan Zoom kami persilakan Ustadz, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian kita limpahkan kepada Allah yang Maha terpuji, yang keterpujiannya tidak terhingga. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam majelis ilmu, majelis untuk mengingat Allah, mengingat ajaran-ajarannya Allah, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi, utamanya ajarannya Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan mengikuti majelis ilmu itu pahalanya sangat besar sekali. Sebagaimana yang dulu kita ngajikan di kitab Lubabul Hadis di bab awal ya, bahwa dudukmu wahai Ibnu Mas'ud sesaat saja di majelis ilmu itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Begitu juga di dalam hadis-hadis yang lain, bahwa pahalanya mengikuti kajian ilmu. Pokoknya ilmunya itu untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk mengetahui apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu lebih baik daripada ibadah sunnah 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, dan lebih baik dibanding dengan takziah 1000 mayit. Ini menandakan betapa ilmu itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sudah berjanji di dalam Al-Qur'an sendiri bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman antara orang yang berilmu tidak berilmu itu sangat jauh bedanya. Allah akan mengangkat yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu itu melebihi dengan orang-orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu kita thalabul ilmi pada pagi hari ini dalam rangka untuk menunaikan perintahnya Allah Subhanahu wa taala agar kita mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu fardhotun, wajib. Bukan hanya sunnah ya, wajib. Kalau mengunjungi orang sakit itu sunnah. Kalau sholat tahajud, sholat tarawih itu sunnah. Tapi kalau thalabul ilmi itu wajib. Maka wajib itu tidak boleh ditinggalkan hanya karena amalan sunnah. La yutraku liwajibin. Ya, jadi wajib itu tidak boleh al-wajibu la yutraku li sunnatin. Wajib itu tidak boleh ditinggalkan karena amal sunnah. Makanya kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini meskipun sesaat
Itu lebih baik daripada pahala-pahala ibadah-ibadah sunnah yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita, ya panutan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba Allah yang sangat mencintai ilmu, seorang hamba Allah yang bahkan bersabda bahwa al ulama'u warasatul anbiya. Para ahli ilmu, para ulama atau ahli ilmu itulah pewaris-pewaris para nabi. Jadi kalau pengen tahu nabi pada zaman sekarang, dalam tanda kutip ya, dalam tanda petik, nabi pada zaman sekarang maksudnya adalah pewarisnya. Ya, para ulama itulah pewaris nabi. Ulama-ulama yang mencintai Allah, ulama-ulama yang mencintai Rasulullah, ulama-ulama yang mengetahui apa saja hal-hal yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran, apa saja hal-hal yang diwahyukan oleh Allah dari Rasulullah, yaitu dari hadis-hadis Nabi. Kemudian mereka juga al-amiluna fi ilmihim, mengamalkan amalnya, al-mukhlisuna fi amalihim, ikhlas di dalam amalnya. Ya, mereka itulah warathatul anbiya, pewaris para nabi, pewaris Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mengunjungi ulama saja itu ya baik, mengunjungi ulama saja. Bahkan di dalam hadis Rubabul Hadis yang dulu di bab awal itu, bahkan ketika kita melihat wajahnya ulama, kemudian hati kita itu bunga, senang, melihat senang ya. Itu tuh lebih baik ya, daripada kita sedekah 1000 kuda yang dipakai untuk jihad di jalan Allah. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan secara eksplisit, secara implisit menunjukkan bahwa ilmu itu betul-betul tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat tinggi ilmu itu. Makanya kita thalabul ilmi ini dalam rangka untuk itu, untuk mencari ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu kepada kita, ilmu yang manfaat dan lain sebagainya. Dan ya itulah al ulama warathatul anbiya. Jadi para ahli ilmu, para ulama itulah pewaris-pewaris nabi. Kemudian kita belajar untuk mencontoh para nabi, belajar untuk mencontoh para ulama, belajar untuk mencontoh orang-orang yang menyampaikan ilmu. Balighu anni walau ayah, sampaikan ilmu meskipun itu cuma 1 ayat. Ini menunjukkan betapa ilmu itu harus disampaikan, ilmu itu harus diberikan, ya harus disampaikan kepada manusia, harus diberikan kepada manusia. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita akan melanjutkan kajian kita hadis Lubabul Hadis. Sekarang hadis tentang fadilatul azan, tentang fadilahnya azan. Al-Babus Samin, hadis yang pertama. Ustaz. Sepertinya ada gangguan koneksi. Ini ada gangguan koneksi pada Ustaz. Sementara kita menunggu Ustaz, izinkan kami melanjutkan tilawahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Iya. Mohon maaf Mas Agung, tadi wifi-nya kecabut apa anak-anak apa itu Iya. itunya Iya, itu diaktifkan lagi share screen-nya. oh, iya, ngapunten Ustaz. Iya. Iya, sampun Ustaz. Mohon maaf, saya lanjutkan tadi ada apa? Ada gangguan teknis ya. Jadi anak-anak nyabut apa copnya wifi itu. Oke, saya lanjutkan lagi hadis yang pertama. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adzana lis salat." Barang siapa yang adzana, yang mengumandangkan azan, yang azan lis salati untuk menunaikan salat sab'a sinina selama 7 tahun muhtasiban dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kataba maka mewajibkan Allah lahu kepadanya baro'atan minanar, terbebas dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Hadisnya riwayat Ibnu Abbas. Jadi Rasulullah di sini bersabda, man adzana lis-shalah, siapa yang mengumandangkan azan untuk sholat sab'a sinina selama 7 tahun. Ini menunjukkan bahwa azan itu betul-betul disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Azan itu betul-betul penting. Azan itu untuk apa? Untuk memberitahu kepada manusia bahwa Allah itu Al-Akbar. Allah itu lebih besar daripada pekerjaan. Allah itu lebih besar daripada aktivitas-aktivitas dunia yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah dan lain sebagainya. Di situ ada penyaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada penyaksian bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusannya. Ya, kemudian mengajak hayya ala sholah.
ayo sholat, ayo sholat. Ini menunjukkan bahwa kita mengajak orang untuk melakukan sholat itu kebaikan. Itu kebaikan. Mengajak kita untuk melakukan sholat, mengajak orang lain untuk melakukan sholat, kemudian dan lain sebagainya. Jadi man adzana lisolah, siapa saja yang mengumandangkan adzan lisolat untuk sholat sab'a sinin selama 7 tahun. Tetapi yang mengumandangkan adzan ini laki-laki ya, bukan perempuan, tapi laki-laki. Perempuan nggak boleh Ustaz, kalau ada laki-laki nggak boleh. Ya, misalnya di masjid kok ada laki-lakinya nggak boleh, harus laki-laki. Kecuali kalau di komunitas perempuan, misalnya di Pondok Putri ya tidak ada tidak ada laki-lakinya, kemudian juga tidak terdengar azan dari masjid dan lain sebagainya. Kalau terdengar cukup dari masjid saja. Tapi kalau tidak terdengar ya bisa mengumandangkan azan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau semacam ada laki-laki tidak boleh. Harus ada laki-laki. Jadi man adzana lisolah, barang siapa yang azan untuk menjalankan sholat, mengumandangkan azan sab'a sinin selama 7 tahun. 7 tahun itu ya istiqomah lah ya. 7 tahun itu cukup lama ya, 7 tahun. Itu satu harinya 5 kali ya, kalau 7 tahun kan lama sekali itu. Muhtasiban, dengan mengharap ridho Allah. Ini berarti kita ketika azan ya belajar untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepingin disanjung manusia, ya mencari sanjungan manusia, mencari pujian manusia. Jangan juga mencari untuk ma'isyah, untuk kehidupan dunia, misalnya biar dibayar dan lain sebagainya. Tapi muhtasiban, mengharap ridho Allah saja. Muhtasiban, pengen dicatat oleh Allah saja. Pengen dinilai oleh Allah saja. Menjalankan perintahnya Allah saja. Apa janji Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kataba, maka akan mewajibkan Allah lahu kepadanya. Allah akan mewajibkan. Apa? Mewajibkan dirinya, Allah mewajibkan apa? Baro'atan minan nar, lahu untuknya, untuk yang muadzin tadi itu, baro'atan minan nar, terbebas dari api neraka. Jadi orang yang azan istiqomah selama 7 tahun itu akan mendapatkan garansi, mendapatkan jaminan dari Rasulullah Muhammad SAW terbebas dari api neraka. Cuman kan permasalahannya kan tidak semua orang bisa azan. Satu. Yang kedua, kemudian azan itu juga ada syarat-syaratnya. Kalau kita belajar fikih ya, ada syarat-syaratnya azan itu. Jadi azan itu antara lain syaratnya itu suaranya harus bagus, harus melengking, harus bersih ya. Kemudian juga ketika azan itu dalam keadaan suci. Yang dulu itu tidak semua sahabat disuruh azan oleh Rasulullah. Ya, jadi muadzin itu spesialis lah ibaratnya, tidak semua orang bisa. Dan memang azan itu ya hanya orang-orang tertentu yang bisa, yang muadzin itu. Saya sendiri suruh azan ya nggak bisa ya, suaranya serak-serak basah. Orang kalau mendengar ya bisa lari kok sholat, malah bisa-bisa seperti itu. Jadi tidak semua orang bisa melakukan profesi ini, yaitu muadzin. Dan Rasulullah juga hanya menunjuk Bilal selama hidup itu, selama di Madinah itu. Rasulullah itu yang ditunjuk itu ya Bilal itu, hanya Bilal saja. Makanya sampai sekarang nama Bilal itu dipakai. Biasanya muadzin itu kalau orang desa-desa, orang kampung-kampung itu mengatakan siapa Bilalnya? Loh, Bilalnya kok belum naik, kadang-kadang seperti itu. Jadi Bilal itu untuk menggunakan istilah orang yang muadzin. Itu orang-orang dahulu. Kalau sekarang sudah muadzin ya, orang dahulu itu saya masih ingat ketika saya kecil itu. Di kampung saya itu ketika ada Jumat itu ada yang adzan tuh orang-orang kampung mengatakan Bilal itu. Bilalnya di mana? Bilalnya kok belum naik. Bilalnya siapa? Oh, Bilalnya Kang itu, Bilalnya Kang itu. Jadi mereka itu masih menggunakan istilah Bilal untuk muadzin-muadzin. Tapi zaman sekarang jarang ya. Zaman dulu ketika saya kecil masih menggunakan kata Bilal, istilah Bilal untuk menyebut seorang muadzin. Kemudian azan itu sebenarnya melalui mimpi, syariat azan itu. Ini sambil nambahi ya. Jadi syariat azan itu melalui mimpi. Jadi ada dulu itu pernah bermusyawarah ya, bagaimana caranya memanggil orang-orang itu untuk sholat. Ada yang usul, ya kita gunakan lonceng saja, ya sebagai tanda waktu sholat. Sebab bingung, ya tidak semua orang mengetahui tanda waktu sholat itu. Zaman dahulu juga belum ada jam, belum ada alarm. Kemudian kalau mengukur matahari itu juga lumayan ribet juga ya. Ketika matahari tergelincir ke barat sedikit sudah waktunya zuhur. Ini kalau semua mengukur kan repot. Jadi cukup ada 1-2 orang yang berijtihad, kemudian kalau sudah dirasa masuk waktu, baru dia mengumandangkan azan atau memberi isyarat kepada warga yang lain. Cuman pada zaman dahulu kan belum dikenal azan.
Kemudian dari sahabat itu ada yang usul, ya sudah kita beli lonceng saja, ya beli lonceng saja. Apa itu, gunakan lonceng untuk menandai azan. Dijawab, kalau lonceng nanti mirip seperti orang Kristen. Ada juga yang mengusulkan untuk membuat trompet saja, kita buat trompet yang berat ya, yang kencang, kita tiup trompet itu untuk mengasih tahu penduduk Madinah bahwa azan bahwa sholat itu sudah masuk. Tapi juga gimana kalau trompet dan lain sebagainya, ibaratnya seperti itulah. Kemudian suatu ketika ada seorang sahabat itu yang mendengar yang bermimpi, kemudian mimpinya itu ya azan kita itu mimpi dari sahabat. Makanya sampai sekarang dipakai itu mimpinya. Kemudian didawuhkan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengiyakan, iya itu mimpi yang benar. Kemudian menyuruh Bilal untuk belajar kepada orang mimpi tadi, yang mimpi sahabat yang mimpi, saya lupa namanya, sahabat yang mimpi tadi, untuk mengajari Bilal. Kemudian oleh Bilal dijalankan. Ceritanya seperti itu. Jadi melalui melalui mimpi azan itu. Ya sampai sekarang dipakai itu. Seperti sekarang. Dari dulu asal usulnya seperti itu. Ada yang sahabat yang usulkan lonceng, trompet, ya untuk memberi petunjuk telah masuk waktu sholat. Dan ini sangat penting sekali untuk memberi petunjuk pada orang waktu sholat. Sebab apa? Kalau sholat tidak pada waktunya itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus ada orang yang memberi petunjuk, memberitahu bahwa sholat itu sudah masuk. Makanya di sini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, man adzana lis-shalah, siapa yang mengumandangkan adzan untuk salat sab'asinina, selama 7 tahun, muhtasiban, dia tuh mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka Allah akan mencatat dia, akan mewajibkan dia untuk selamat dari api neraka. Kemudian hadis yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adzana, barang siapa yang mengumandangkan azan, itnatai asyrata sanatan, 12 tahun, wajabat lahu al jannah, wajabat maka wajib lahu baginya al jannata, surga. Kalau tadi itu 7 tahun terbebas dari neraka, kalau 12 tahun dia diwajibkan oleh Allah masuk surga. Ya, wajib baginya masuk surga selama 12 tahun kalau istiqomah melakukan muadzin dan sebagainya. Makanya muadzin itu kita jangan menyepelekan muadzin ya. Dari dua hadis ini bagaimana Rasulullah memberi garansi. Kita belum tentu dijamin oleh Allah masuk surga. Kita belum tentu dapat garansi masuk surga. Tapi kalau muadzin ini dapat garansi oleh Rasulullah ini. Ya, dalam hadis lain juga banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Dapat garansi muadzin itu. Makanya kita jangan menyepelekan muadzin. Jangan menyepelekan Bilal. Meskipun mungkin kondisi ekonominya mereka itu lemah. Kondisi ekonomi mereka itu misalnya saja ya mungkin saja kondisi ekonominya itu kurang mampu atau tidak terpandang, tapi jangan menyepelekan. Mereka itu dapat garansi dari Allah ini. Kalau istiqomah ya mengumandangkan azan selama 7 tahun di hadis yang pertama tadi, itu dapat garansi dari Rasulullah. Apa? Tidak akan masuk neraka. Ya, kita belum tentu terbebas dari api neraka. Kalau ada dosa kita yang tidak diampuni oleh Allah, kita akan masuk neraka. Tapi kalau muadzin dapat garansi dari Rasulullah tadi itu, termasuk ini, man adzana, siapa yang mengumandangkan adzan isnatai asyrata sanatan, 12 tahun, wajib lahu untuknya al jannah, surga. Masya Allah, ini garansi dari Rasulullah Muhammad SAW ini. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Ibnu Majah sama Al Hakim dari Ibnu Umar. Ya, dari Ibnu Umar. Makanya kita jangan menyepelekan profesi muadzin. Tapi sekali lagi ya, mudah-mudahan ya ikhtisaban, ya muhtasiban. Mudah-mudahan adanya itu untuk mencari ridho Allah, bukan untuk pamer suara, bukan untuk mencari hubul jah, mencari kehormatan, bukan untuk apa-apa, tapi muhtasiban. Muadzinnya tersebut muhtasiban, azan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pengen mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajibat lahu al jannah, wajib dia itu masuk surga. Sekali lagi ya, kita harus memuliakan lah, paling tidak menghormati ya, menghormati muadzin itu. Dan kita belum tentu mampu, Mas Agung ya 5 waktu loh ya, 5 waktu harus ada, 5 waktu harus ada, itu korban. Makanya pada zaman sekarang itu kadang-kadang suatu masjid itu sudah di muadzin sama imamnya biasanya itu maisyahnya sudah ditanggung biasanya itu. Wis awakmu gak usah kerja, ngurusi adzan tok wae ya, 5 waktu jalan ki. Pokoknya jangan sampai sholatnya
jangan sampai adzannya bolong. Kalau adzannya bolong, ini sholat jamaah juga bolong. Sebab kalau nggak ada adzan, terus bagaimana sholat jamaah bisa dilakukan? Wis awakmu gak usah kerja, tak bayar wae ya, tak bayar wae gawe apa? Gawe ma'isyah istrimu, gawe ma'isyah anak-anakmu karena mereka juga punya anak, punya istri. Oh, itu bagus sekali itu. Itu bagus dan itu tidak mengurangi nilai muhtasiban, tidak mengurangi nilai karena Allah. Karena niat karena Allah dalam hati. Ya, dalam hati. Meskipun secara lahir dia dibayar. Tapi kalau hatinya niat karena Allah, ya dia mendapatkan surga. Dia tidak akan terbebas dari api neraka. Dan zaman sekarang kan banyak kan muadzin kadang-kadang sudah ditanggung lah. Dan syukur-syukur di antara kita ini ada yang mau menanggung itu ya. Itu luar biasa pahalanya di akhirat nanti. Saya nggak bisa azan ini masjidnya harus makmur nih, masjidnya jangan sampai mati ini, jamaahnya jangan sampai mati. Akhirnya ada di antara kita barangkali ada yang kaya secara finansial sudah nyari muadzin, saya bayar ya, saya bayar ma'isyah kamu, istri kamu, anak kamu saya tanggung. Untuk apa? Untuk makannya, untuk sekolahnya. 1 bulan saya kasih uang 5 juta misalnya, atau 1 bulan saya kasih uang, sekarang standarnya UMR berapa? UMR sekarang standarnya di Surabaya sekitar 4 juta. Sudah saya kasih kamu 4 juta, kamu sudah azan saja ya. Itu Masya Allah luar biasa itu. Orang kaya yang dermawan itu. Yang dijamin juga nanti mendapatkan ampunan Allah. Yang akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan dengan ngaji ini di antara kita nanti ada yang bisa mengamalkan ini ya. Misalnya dokter sudah sukses ya, jadi spesialis misalnya ya bayarannya 1 miliar misalnya ya Mas Agung, bayarannya 1 miliar, tanggung masjid-masjid itu muadzinnya ya, sudah muadzin yang masjid yang mau mati-mati itu tanggung, biar apa? Biar jamaah hidup, biar sholatnya hidup, biar asma Allah didengungkan ya, biar seluruh kota itu mendengar ramaikan arsy-Nya Allah, ramaikan langit dunianya Allah dengan suara-suara azan. Nah, misalnya seperti itu ya. Barang siapa ada di antara dokter-dokter ini yang kaya, yang bisa mengcover muadzin-muadzin itu sehingga 5 waktu mereka standby ya, sehingga mereka tidak disibukkan dengan bekerja. Kalau bekerja kan siapa yang akan adzan ya. Kemudian juga imam sholatnya juga biar jamaah itu terus berdiri. Subhanallah, ini adalah amal mulia sekali. Hadis yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa azana yang mengumandangkan azan khamsa sholawatin. 5 sholat imanan dengan membawa keimanan ya, keimanan bahwa dia itu melakukan azan karena menjalankan perintahnya Allah untuk memberitahu waktu sholat kepada umat manusia, kepada warga, kepada siapa saja, wahtisaban dan juga dia itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ghufira maka akan diampunilah untuknya ma dosa-dosa yang taqaddama telah berlalu min dzambi dari dosa-dosanya. Di sini juga ada hadis yang menjelaskan tentang fadilahnya, tentang keutamaannya muadzin. Apa dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah kalau dia mau azan ya, mau azan 5 kali sholatan. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini luar biasa. Termasuk apa? Ini termasuk amal-amal baik. Amal baik itu semuanya itu bisa menghapus amal jelek. Wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah amal-amal jelek dengan amal-amal baik. Niscaya amal baik itu akan menghapus amal jelek. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan seperti itu. Jadi at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah amal buruk dengan amal yang baik. Karena amal baik itu bisa menghapus amal yang buruk. Termasuk azan itu amal baik, makanya bisa menghapus. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sehingga apa? Sehingga kalau diampuni oleh Allah ya surga nanti jawab apa itu balasannya di akhirat nanti. Ya termasuk siapa? Termasuk orang yang membantu muadzin karena tidak semuanya jadi muadzin. Satu kampung paling yang muadzinnya cuma 1 ya. Muadzinnya paling cuma 1, muadzinnya itu 1 kampung itu. Atau mungkin per mushola azan. Tapi kan kalau Jumat kan nggak ada azan biasanya di mushola itu. Yang istiqomah azan itu ya di masjid itu. Ya paling cuma 1-2 orang. Makanya jika tidak bisa azan ya kita biayai lah. Paling tidak kita danai muadzin-muadzin itu. Atau mungkin kalau kita nggak mendanai, ya paling tidak lah kalau kita misalnya bayaran ya ini termasuk mengingatkan saya. Kalau kita bayaran ya cobalah ya njupuk 100 kayak atau 50 ya diusul-usulin nggone muadzine. Kalau memang muadzinnya itu mengenaskan, kecuali kalau muadzinnya itu sudah cukup ya, kalau sudah cukup nggak perlu. Tapi kalau misalnya muadzinnya di kampung-kampung, di desa-desa kadang-kadang tuh muadzinnya itu Masya Allah ya. Kadang-kadang mereka itu
kerjanya seperti itu, kadang keuangannya juga bagaimana keuangannya tidak itu tercover ya. Jadi kadang-kadang ya seperti itulah. Kadang-kadang seperti itu. Nah, itu lebih bagus kalau kita misalnya ngasih amplop atau ngasih apa kepada muadzin-muadzin itu. Ya, ngasih amplop dan lain sebagainya. Itu luar biasa mereka-mereka itu. Ya, kita patut memberi apresiasi kepada muadzin-muadzin. Kemudian hadis yang keempat, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda di dalam hadis yang lain, tapi ini setelah saya teliti, setelah saya cek itu saya belum menemukan asal riwayat hadis ini. Salah satu ada 3 golongan manusia yang simuhum yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala min azabil qabri, dari azab kubur, dari siksa kubur. Ada 3 golongan yang akan dijaga, yang akan direksa oleh Allah, yang akan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Siapa itu? Yang pertama adalah asyahidu, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal ketika berjuang di jalan Allah itu. Itu juga termasuk asyahid. Ya, termasuk asyahid itu orang yang berjuang kepada Allah, kemudian dia sakit meninggal di rumah sakit Dr. Sutomo misalnya, tapi dia itu selalu memperjuangkan agamanya Allah, itu juga termasuk asyahid. Meskipun itu meninggalnya itu di atas kasur, dan ini pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi itu. Bagaimana kalau kami yang pejuang ini yang selalu berperang bersamamu ya Rasul, kami tidak mati di medan pertempuran, tapi kami mati di rumah kami, apakah kami juga syahid? Dijawab oleh Rasulullah, iya kamu juga syahid. Ya, tapi syahid akhirat, bukan syahid dunia ya, syahid akhirat. Kalau di medan pertempuran tuh syahid dunia akhirat, tapi kalau meninggalnya di rumah syahid akhirat. Ya sebagaimana yang kemarin sudah kita ngajikan ya, orang yang punya wudhu kalau meninggal ketika tidur juga syahid, tapi syahid akhirat. Termasuk ini al-muadzin. Al-muadzin kalau meninggal juga syahid, tapi syahidnya syahid akhirat, bukan syahid dunia. Bagaimana enggak syahid? Mereka berjuang menegakkan kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, mengajak manusia, mereka dai, mereka itu pejuang, mengajak orang untuk sholat jamaah, memberitahu orang kapan waktunya sholat. Bagaimana mereka tidak disebut pejuang? Dikala semua orang sibuk, mereka mengambil mikrofon, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana mereka gak pejuang? Menunjukkan, memberitahu lagi, Allah yang terbesar, orang-orang yang pedagang asongan, Allah lah yang terbesar, orang-orang kantoran, Allahu Akbar, Allah yang terbesar, ayo berhenti dulu sejenak, ayo ke masjid, ayo sholat, tunaikan sholat. Ya kalau nggak bisa ke masjid karena menangani pasien, ayo ke rumah sakit, di rumah sakit juga ada musola. Kalau tidak bisa misalnya di meja operasi, sudah di kamar operasi juga ada sajadah, gelar sajadah, tunaikan sholat. Luar biasa muadzin itu. Pejuang mereka itu ya, berjuang menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agar sholat tidak runtuh. Salah satu di antara tanda kiamat adalah ketika sudah tidak ada azan lagi. Ya, kalau sudah tidak ada azan lagi sudah kiamat sudah semakin dekat. Salah satu tanda kiamat datang itu kalau asma Allah sudah tidak dikomandangkan lagi. Dan ini terjadi di negara-negara maju itu sudah nggak ada azan. Di Singapura tuh nggak boleh azan itu keluar tuh, hanya di dalam saja itu. Di Eropa nggak boleh azan itu keluar suaranya keluar dari masjid, nggak boleh, hanya di dalam saja. Alhamdulillah di Indonesia suaranya masih berkumandang kemana-mana. Di Timur Tengah juga masih berkumandang di mana-mana. Ya kalau azan itu hanya di dalam masjid, terus piye ngasih tahu orang-orang di luar masjid? Fungsinya azan itu untuk ngajak orang yang di luar masjid tahu waktu, gitu loh. Kadang-kadang kemarin kan sempat ada ide agar azan tuh nggak keluar dari masjid karena itu privasi dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau azan nggak keluar? Terus aku sholatku piye? Piye, ngerti waktunya azan kayak piye gitu loh. Bagaimana kalau nggak keluar itu? Wong Bilal saya sama Rasulullah disuruh naik ke atas kok. Ya di Masjid Nabawi itu ada loteng. Bilal itu kalau azan tuh naik ke atas. Kemudian suaranya Bilal tuh keras sekali. Ya, suara sampai begini, sampai ngotot Bilal tuh karena belum ada speaker zaman itu ya. Kalau sekarang sudah ada speaker, ya nggak usah ngotot, nggak usah ngoyo ya bisa. Zamannya Bilal tuh nggak ada speaker, naik ke atas Masjid Nabawi ada lotengnya. Kemudian menyuruhkan kepada penduduk Madinah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahwa ini menunjukkan bahwa azan itu untuk diketahui banyak orang gitu loh. Jadi jangan dilakukan di dalam masjid saja. Di dalam masjid saja gawe opo? Ya, di dalam masjid saja itu. Ya mudah-mudahan negara kita terus-menerus ya adanya keluar ya, tidak hanya di dalam masjid saja. Loh itu mengganggu orang lain. Ya salahnya ya terganggu, kalau nggak terganggu ya tidak terganggu. Wong kita juga sering terganggu dengan lagu dangdut kok.
Tiga juga sering terganggu dengan lagu-lagu yang lain kok. Suara-suara bising apa nggak mengganggu itu? Nah, suara truk di jalan raya apa nggak mengganggu itu? Klakson apa nggak mengganggu itu? Kalau memang adzan dianggap mengganggu ya. Jadi harus tetap bertahan itu. Karena itu ya itulah. Jangan sampai adzan itu jangan sampai adzan itu roboh, jangan sampai. Kalau adzannya roboh, sholatnya nanti akan roboh. Ini. Makanya harus dipertahankan ya. Bagaimanapun adzan harus selalu ditegakkan ini. Ini ya simuhullah, yaitu mereka ada al-muadzin ini termasuk asyahid ya, termasuk akan dijaga oleh Allah dari azabnya kubur, dari siksanya kubur. Wal mutawaffa, dan orang yang meninggal yaumal jum'ati, pada hari Jumat, wa lailatul jum'ati, dan juga pada malam Jumat. Ini juga Nabi menjelaskan seperti itu. Orang yang meninggal pada hari Jumat, hari istimewa karena hari Jumat itu, wa lailatul jum'ati, dan juga malam Jumat. Ini juga mendapatkan keistimewaan. Tapi ya hendaknya ya orang mukmin ya. Kalau orang kafir meskipun mati pada hari Jumat di neraka ya. Syaratnya ya orang yang mukmin, ya orang yang mukmin, orang yang betul-betul menjalankan perintahnya Allah dan lain sebagainya. Ini sebagai motivasi saja. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadis yang bentar, ini enggak terlalu nampak. Hadis yang ke-7, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, oh sebentar. Ke hadis yang kelima, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau ya'lamun nas, andai kata manusia itu tahu pahala fin nidai, di dalam azan, di dalam seruan azan, wasofil awali, dan pada as-sof al awal, yaitu barisan pertama di dalam sholat. Barisan pertama di dalam sholat, semua kemudian lam yajidu, mereka itu tidak menemukan, ya, tidak menemukan, ibaratnya sudah dikapling orang lain, azannya juga sudah dikapling orang lain, soft awalnya juga sudah dikapling orang lain, kita salah, kita kalah misalnya, ya kita kalah duluan. Illa kecuali ayastahimu, mereka bisanya itu dengan mengundi alaihi, untuk melaksanakan azan atau untuk duduk di soft awal itu. Lastahamu, niscaya mereka akan mengundi. Sampai seperti itu. Andai manusia itu tahu pahalanya azan, tahu pahalanya jadi muadzin, tahu pahalanya jamaah yang berada di soft awal, mereka akan berlomba-lomba. Bahkan andai kata mereka tuh tidak mendapati, ya, jika mendapati dengan di lotre misalnya, mereka akan melotre. Andai kata tahu betapa besarnya pahala. Ini adalah sebuah ilustrasi betapa besarnya pahala di dalam azan sama di dalam soft awal jamaah itu. Lau ya'lamun nas, andai kata manusia tahu. Andai kata manusia tahu. Tapi kan manusia banyak yang tidak tahu. Dikirain azan itu kan kaleng-kaleng ya. Dikirain azan itu kan amal apa itu, amal nggak prestis itu. Kan begitu kan? Muadzin kan amal nggak prestis sama sekali ya. Orang memandang kadang-kadang dengan memicingkan mata, naudzubillah summa naudzubillah. Itu dikatakan dipandang amal yang tidak prestis. Ya, kemudian juga soft yang awal ini juga andai kata mereka tahu itu dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak bisa, ya mereka tidak mendapatkan misalnya, tidak bisa karena sudah didahului oleh orang lain, kecuali dia itu bisa mendapatkan untuk jadi muadzin atau bisa mendapatkan untuk duduk di soft al awal tadi dengan cara diundi, ayastahimu, untuk diundi, alaihi, untuk mendapatkannya tersebut. Ilastahamu, niscaya mereka akan mengundi. Andai kata tahu, tapi kan nggak tahu. Akhirnya apa? Karena nggak tahu ya kadang ajar ujur-ujuran ya, udur-uduran. Wis awakmu wae. Kadang-kadang seperti itu karena nggak tahu. Andai kata tahu itu ya akan balapan, seperti itu. Walau ya'lamuna ma fit tahjir,
Dan andai kata manusia itu tahu fitahjir untuk menyegerakan sholat, untuk cepat-cepat lekas-lekas menuju pada masjid. Ini juga peringatan untuk saya juga. Kalau dengar azan nggak lekas-lekas ke masjid, tapi menunggu komat dulu. Kadang-kadang saya menunggu untuk sholat sunnahnya di rumah. Kalau komat baru ke masjid, biasanya seperti itu ya, nunggu di rumah dengan sholat sunnah, karena memang sholat sunnah itu lebih baiknya di rumah. Tapi di sini di hadis ini disebutkan siapa yang cepat-cepat, tahjir itu cepat-cepat, ya hijrah, cepat-cepat hijrah itu pindah dari rumah ke masjidnya, pindah dari kantor ke masjidnya misalnya ya. Lastabaku nih saya mereka akan berlomba-lomba ilahi kepadanya. Saking besarnya pahala itu, saking besarnya. Andai kata mengetahui gitu ya, andai kata mengetahui menyegerakan sholat itu saya akan berlomba-lomba itu. Azan langsung wer. Dan itu pernah saya saksikan komunitas seperti itu. Allahu Akbar, cepat-cepatan. Kalau saya juga menemukan komunitas yang Allahu Akbar, saya cuma nyantai ya. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau ya'lamuna, andai mereka itu tahu ya ma pahala fitahjir di dalam menyegerakan sholat, cepat-cepatan hijrah, cepat-cepatan pindah dari tempat duduknya ke masjid, langsung ya bersegera. Lastabaku ilahi, ini saya mereka akan berlomba-lomba untuk melakukan itu. Walau ya'lamuna, andai kata mereka itu mengetahui ma pahala yang fil atamati, di dalam atama itu waktu antara isya sama subuh. Ini waktu yang terbaik Mas Agung untuk zikir Mas Agung, waktu antara subuh sama isya. Ini waktu yang terbaik. Makanya usahakan kalau kita misalnya habis, kalau istilah Jawa itu lamcim ya. Lamcing itu salam pelencing, lamcing namanya. Salam pelencing. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang duduk langsung pelencing, namanya lamcing. Ya, diusahakan jangan lamcing kalau habis maghrib. Diusahakan zikir bareng-bareng ya. Kalau zikir bareng-bareng lebih baik itu. Ada zikir bareng-bareng atau dengan zikir lah. Usahakan, ini waktu yang terbaik ini. Andai kata tahu pahala waktu di antara maghrib sama subuh itu, sama maghrib sama isya itu, manusia tidak akan keluar dari zikirnya. Karena ini waktu terbaik ini. Waktu terbaik. Makanya kita jangan sampai, kita usahakan di antara dua waktu itu banyak diisi untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-atama, apa itu? Waktu antara maghrib dan isya. Wasubhi, dan juga waktu subuh, ini juga waktu yang terbaik itu. La tauhuma, ini saya mereka akan mendatangi sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Walau habwan, meskipun mereka itu merangkak. Andai tahu, tapi kan manusia jarang yang tahu. Andai tahu mereka akan merangkak ke masjid untuk melakukan sholat subuh. Andai tahu manusia itu. Benar, andai kata nggak bisa berjalan, dia akan merangkak. Ya misalnya gak bisa melaku, sampai gak bisa melaku saya akan merangkak. Ini adalah sebuah ilustrasi betapa besarnya pahala melakukan sholat jamaah di masjid, betapa besarnya melakukan sholat subuh, betapa besarnya melakukan sholat maghrib, sholat isya, sholat berjamaah dan lain sebagainya, waktu-waktu yang terbaik kita akan. Makanya ini semua adalah untuk motivasi kita ya, agar kita semuanya ini banyak mendengarkan azan, kemudian diusahakanlah setelah azan itu diusahakan kita semuanya belajar dan berusaha untuk lekas-lekas menuju ke masjid dan sebagainya, utamanya pada sholat maghrib, sholat isya sama sholat subuh diutamakan, karena sholat zuhur sama sholat asar itu rata-rata banyak aktivitas di luar, dan ini juga disadari oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah di sini hanya menyantumkan apa? Maghrib, isya, subuh ya. Jadi al-atmah waktu maghrib, waktu isya, kemudian subuh. Ini yang prioritaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Karena waktu zuhur sama waktu asar tuh banyak manusia-manusia yang sibuk ya, di dunia sibuk dan sebagainya. Makanya diutamakan. Pokoknya maghrib, isya, subuh kalau bisa kita sholat jamaah, kecuali kalau ada udzur. Hadis yang ke-6, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, man sami an-nida, barang siapa yang mendengarkan an-nida yaitu panggilan azan dari Bilal ya, dari muadzin, faqabbala, maka kemudian dia itu mengecup ibhamaihi, dua jarinya, fawadhu'a, dan dia meletakkan ala ainaihi, di di atas dua meripatnya, dua matanya, waqala, dan dia sambil berdoa, marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Marhaban, selamat datang. Marhaban, selamat datang. Bidzikrillah, selamat datang. Bidzikrillah, untuk ingat Allah ya. Anita itu kan ibaratnya memanggil kita agar kita ingat Allah kembali. Sholat itu kan doa.
Sholat itu kan untuk mengingat Allah. Aqimi sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Maka ketika azan dikumandangkan itu kan berarti kita akan mengingat Allah kembali. Karena sholat itu adalah lidzikri. Untuk mengingatku, untuk mengingat Allah. Maka ketika azan dikumandangkan dia mengatakan marhaban bidzikrillah ya. Selamat datang. Akhirnya ingat Allah lagi, sholat lagi, alhamdulillah, rukuk lagi, sujud lagi, alhamdulillah. Ya, ini doa ketika orang yang mendengar azan kemudian ini dua jarinya ini dicium ya, dikecup, kemudian ditaruh di atas ini, di atas apa? Di atas matanya ini. Alhamdulillah, marhaban bidzikrillah ya, marhaban bidzikrillah taala qurratu ayunina bika ya Rasulullah. Saya membaca hadis ini Mas Agung teringat mbah saya dulu. Saya itu selalu diajak Jumatan sama mbah saya dulu itu. Dan mbah saya itu saya heran. Ini apa mbah saya itu kalau ada orang adzan tuh mesti kok begini ya, mesti kok begini ya. Saya tanya, ternyata ada hadisnya. Saya menemukan hadisnya di sini ini. Baru saya temukan tadi itu. Oh iya ternyata ada hadisnya ya. Ajarannya yai dahulu ternyata itu. Jadi seperti itu. Tapi nggak tahu mbah saya saat itu baca doain apa nggak tahu saya. Tapi yang jelas seperti itu. Tapi hadis ini setelah saya cari periwayatannya belum menemukan saya. Tapi yang paling penting di sini itu, yang paling penting ya ini, berdoa marhaban bidzikrillah. Selamat datang lagi zikir ngene Gusti Allah. Selamat datang lagi. Sawadang ya, krungu adzan sawadang. Alhamdulillah salat meneh. Dan itu di dalam hadis yang lain juga disebutkan kan, orang yang senang ketika waktu salat datang itu pahalanya luar biasa itu. Senang saja itu. Alhamdulillah, sana masjid meneh. Alhamdulillah saya zikir meneh matur suwun ya Allah, matur suwun. Kan seperti itu. Ya. Kemudian qurratu a'yuni nabika ya Rasulullah, qurratu a'yuni ya penyejuk mataku wahai Rasulullah, penyejuk mataku. Saweneng ya, saweneng ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ana maka saya dawuhnya Rasulullah syafi'uhu akan jadi penolongnya. Ya. Ini menandakan bahwa orang yang senang ketika mendengar azan, ibaratnya seperti itulah, kita ambil secara makna, kita juga mengambil makna secara kontekstualnya, secara mafhumnya. Berarti pemahamannya apa? Orang kalau suka, ya marhaban, orang marhaban itu suka. Ya, ahlan wa sahlan, marhaban, selamat datang sholat. Seperti itu. Senang dengan waktunya sholat, seperti itu. Fa ana maka saya syafi'uhu akan menjadi penolongnya yaumal qiyamati pada hari kiamat. Wa qaitu dan pemimpinnya ilal jannati untuk masuk surga akan jadi qaidnya, jenderalnya, akan jadi jenderalnya, akan jadi penuntunnya untuk masuk surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan qaid kita adalah Rasulullah. Pemimpin kita adalah Rasulullah. Jenderal kita nanti di akhirat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mengarahkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini jadi kita hendaknya senang ya kalau bisa ya mengamalkan ini marhaban bidzikrillah qurratu a'yuni nabika ya Rasulullah dan sebagainya. Hadis yang ketujuh karena ini waktunya sudah mepet ya. Saya bacakan saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah juga bersabda idza kana waqtul adzan jika telah datang waktunya azan futihat abwaabus sama maka pintu langit akan dibuka oleh Allah wastujiba doa akan dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika waktunya azan ya waktunya azan itu sudah waktunya sholat itu pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, doa semuanya akan dikabulkan, akan diijabahi oleh Allah. Wa idza kana waqtul iqamah dan ketika datang waktu iqamah dan wa idza kana waqtul iqamah dan sampai datang waktu iqamah lam turad da'watu tidak akan ditolak doanya. Jadi salah satu di antara doa mustajab itu doa-doa ketika waktu orang muadzin mengumandangkan azan sampai qomat itu waktu-waktu doa mustajab. Makanya diusahakan waktu antara azan sama iqamat ini kita berdoa kepada Allah, minta bimbingannya, minta ampunannya, minta belas kasihnya dan lain sebagainya. Ini termasuk doa-doa yang mustajab itu ini antara waktu azan sama waktu iqamah itu di antara doa-doa waktu-waktu kita memanjatkan doa dan doa-doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Kemudian hadis yang ke-8 waqala sallallahu alaihi wasallam waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam mangqala indal adzan marhaban bil qailina adlan. Barang siapa yang mengatakan indal adzan ketika adzan marhaban bil qailina selamat datang orang-orang yang mengumandangkan adzan adlan dengan adil. Ya, tajwidnya diperhatikan, panjang-panjangnya diperhatikan. Kemudian kencang dan lain sebagainya sambil kalau hayya 'alas shalah itu diusahakan di dalam hadis yang lain ya diusahakan menoleh ke arah kanan. Hayya 'alas shalah terus menoleh ke arah kiri, hayyal falahnya menoleh ke arah kiri. Ya, itu disunahkan seperti itu kalau dalam bab sunnah kesunahan dalam adzan itu.
Jadi ini disebut termasuk adlan, yang adil, yang menjalankan dengan sebaik-baiknya. Marhaban bis sholawati wa ahlan. Selamat datang sholat, selamat datang, selamat berjumpa, sama dengan hadis yang pertama tadi. Selamat datang sholat, selamat berjumpa, sawenang ya. Marhaban pada karo awake nek ketemu konco ya ditekani konco siswi. Marhaban marhaban awake sawenang ya. Marhaban marhaban marhaban. Oh monggo monggo monggo, kan seperti itu ya. Ya seperti itulah orang yang istilahnya memuliakan tamu, memuliakan temannya yang lama tidak bertemu. Berarti seperti itu. Ketika adzan datang itu saking senangnya, oh sholat sudah datang ini. Sampai marhaban marhaban marhaban. Seperti itu. Apa daunnya Rasulullah? Kata Allah, maka Allah mewajibkan lahu untuknya alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Ya, diberikan dia oleh Allah 1000 kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyitin, dan Allah akan menghapus anhu darinya alfa sayyiatin, 1000 kejelekan. Wa rafa, dan Allah akan meninggikan lahu untuknya alfa darajatin, 1000 derajat. Ini betapa besarnya orang yang suka, orang yang senang ketika sholat itu dikomandangkan. Senang ya, pokoknya senang. Jangan sampai kita nggak senang ya. Senang kita, alhamdulillah, marhaban as-sholah, marhaban bis-sholah, marhaban bis-sholah. Seperti Ramadan lah. Marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan, selamat datang Ramadan. Ini juga nanti ada dalil-dalil tentang orang yang cinta ketika Ramadan datang itu juga diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pahala itu sekali lagi nanti di akhirat ya, di dunia nggak akan mencukupi. Nanti di akhirat akan mencukupi apa itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia itu maksudnya nggak akan mencukupi, itu di dunia itu nggak akan tempatnya tidak muat, ibaratnya seperti itu. Tempatnya tidak muat. Ya di akhirat nanti yang muat. Hadis yang ke-9, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adzan, siapa yang mendengarkan adzan, walam yaqul mithla ma qala, dan dia tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan al muadzinu muadzin, maka kita kalau ada adzan kita tirukan, ya Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar, kita tirukan. Fa innahu yumna'u, maka dia dicegah minas sujudi, dicegah dari sujud, untuk sujud yaumal kiamati, pada hari kiamat, idza sajadal muadzinun, ketika muadzin itu sujud. Kita tidak diikut sertakan oleh Allah untuk sujud. Ya, ini termasuk orang-orang yang tidak mau mendengarkan azan, bukan tidak mau mendengarkan, tidak mau menjawab azan itu. Jadi kita disyariatkan untuk menjawab adzan. Di dalam hadis yang lain juga seperti itu. Kita disyariatkan untuk menjawab adzan yang didengungkan oleh muadzin. Makanya break dulu ya. Kalau rapat break dulu. Kalau aktivitas break dulu ketika adzan itu. Kalau kuliah misalnya ada adzan break dulu. Padahal kuliah itu wajib, apalagi amal sunnah, dagang, break dulu ya. Misalnya udah kopi, kok ke rumah adzan, break dulu, menang dhisik untuk memuliakan adzan, untuk memuliakan waktu sholat ya. Kemudian setelah itu diteruskan lagi, nggak apa-apa aktivitasnya kalau memang kita tidak bisa sholat jamaah. Ibaratnya apa? Kita muliakan, ya kita muliakan sholat dengan ada adzan itu. Ketika adzan break dulu, apa saja break. Berarti seperti itu ya, diam dulu jadi beraktivitas. Setelah adzan selesai baru kita teruskan lagi aktivitas. Itu termasuk memuliakan marhaban bisolah tadi itu, memuliakan sholat. Dan hadis yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, salah satu fidil arsy, ada 3 golongan di dalam naungan arsy, yauman, pada hari ladzil la ila dzulu, tidak ada hari kecuali naungannya. Siapa yang pertama adalah imamun adilun, imam yang adil, muadzinun hafidun, muadzin yang hafid, yang menjaga, yang memelihara. Kemudian qari'ul Quran, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, yaqra'u, dia membaca fi kulli lailatin, setiap malam, mi'atai ayat, 200 ayat. Ini termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, mendapatkan naungan di arsy, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan hadis-hadis yang lain juga, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan-kapan mudah-mudahan kita ini juga sudah kita ngajikan di hadis arba'in ketika 7 golongan tersebut. Itu mungkin Mas Agung, ini sudah jam apa itu hampir jam 7 ya, hampir selesai waktu kita, tinggal 2 menit lagi. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Ya, matur sangat Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasan dari bab ke-7 ini, 10 hadis yang sudah dikaji oleh Ustaz beserta dengan riwayat dan seterusnya, dan insya Allah membuat kita semakin terbuka wawasan kita terhadap keutamaan azan yang dalam satu hari kita dengarkan 5 kali. Monggo dari hadirin, apabila ada yang ingin bertanya, berdiskusi, atau bertanya hal yang lain tidak terkait dengan bab, dapat secara langsung atau melalui kolom chat. Monggo. Kalau
di suatu tempat, misalkan di gedung ya Ustaz. Saya di Rumah Sakit Sutomo itu kan ada gedung GDC. Itu di masing-masing lantai kan ada musola ngoten nggih, Ustaz. Namun tidak ada azan. Nah, itu apakah kita boleh azan di musola atau bagaimana? Kalau apa ya, ya bolehnya boleh. Sama azan itu tidak ada larangan Mas Agung. Bolehnya ya boleh, ya bagusnya ya bagus. Yang jelas tadi itu sifatnya adalah mutlak ya. Tapi begini, kalau saya itu kalau sudah ada azan di masjid ya biasanya saya cukup cukup qomat saja. Kalau saya itu. Jadi tidak ada langsung qomat saja. Ketika misalnya saya di rumah ya sama istri sama anak, misalnya kok sudah ketinggalan jamaah di masjid karena memang kita punya aktivitas ya di luar, kemudian pulang sudah jam 1, jam setengah 2, ya jelas sudah tidak bisa melakukan sholat jamaah lah. Biasanya saya langsung ngajak anak-anak sholat, jamaah semuanya di musola, kemudian musola semuanya. Kemudian sebelum saya sholat, saya komati dulu. Tidak saya adani dulu, langsung saya komat dulu. Karena cukup dari masjid tadi itu. Itu lebih baiknya kalau saya seperti itu Mas Agung. Tapi andai kata diadani bagaimana Ustadz? Ya nggak apa-apa. Saya dulu di pondok itu jamaahnya jam 1 Mas Agung. Dulu di pondok Bojonegoro itu. Karena menunggu anak-anak pondok keluar sekolah itu jam 1. Jadi masjid pondok itu azannya itu jam 1, kadang jam setengah 2 baru azan. Ya itulah, maksudnya azan di situ untuk ngajak sholat di masjid lah ya, bukan untuk menunjukkan waktu sholat. Kalau waktu sholat sudah masuk ya. Jadi untuk mengajak, ayo saya jamaah bareng-barengnya seperti itu. Jadi niatnya seperti itu. Ya nggak apa-apa kalau memang dilakukan ya. Itu tidak ada larangan juga kok gitu loh. Baik, Ustaz. Tapi biasanya kalau saya sendiri itu komat, langsung komat ya, saya sendiri langsung komat. Baik, teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalau terkait dengan azan sunnah, Ustaz, apakah ada azan sunnah seperti yang mungkin kita dengar sebelum subuh yang menunjukkan waktu untuk tahajud begitu. Kadang ya ada hadisnya. Ada. Jadi azan itu yang 2 kali, antara lain itu azan subuh itu 2 kali Mas Agung. Azan yang pertama itu untuk ngajak tahajud itu ya, untuk bahwa akan masuk waktu fajar, kemudian azan yang kedua itu untuk sholat subuhnya. Itu memang ada hadisnya itu. Tapi saya nggak hafal hadisnya itu. Yang jelas itu ada. Biasanya kalau saya dulu di Mesir, pengalaman saya itu pasti ada azan tuh yang sebelum subuh 1 kali itu. Tapi tidak semua masjid Mas Agung. Paling hanya ada 1 masjid atau 2 masjid. Pokoknya hanya sekali saya mendengar tuh. Kalau azan subuh kan di mana-mana ya, semua masjid azan. Tapi kalau azan yang pertama ini biasanya hanya 1 masjid biasanya itu. Enggak semuanya. Kalau semua ramai nanti dikirain sudah subuh ya. Belum ya. Jadi seperti itu. Jadi ada adanya juga, ada hadisnya. Cuman saya tidak hafal hadisnya itu, tapi jelas ada adzan untuk melakukan sholat tahajud. Maksudnya adzan 2 kali. Adzan yang pertama biasanya untuk membangunkan orang agar persiapan, kemudian sholat malam dan lain sebagainya. Kemudian adzan, tapi jaraknya tidak terlalu jauh ya, sekitar setengah jam lah jaraknya dengan adzan subuh itu. Tapi biasanya pengalaman saya di dulu hidup di Arab itu tidak semua masjid, hanya ada 1 masjid, biasanya Masjid Jami itu yang mengumandangkan itu. Masjid-masjid kecil, masjid-masjid yang lain tidak mengumandangkan azan itu. Kecuali kalau untuk sholat subuhnya baru mereka mengumandangkan azan. Ya sama seperti sholat Jumat itu, ada yang azannya 2 kali. Itu sebenarnya itu ya ijma itu, karena Utsman bin Affan yang menetapkan. Pada zamannya Rasulullah cuma 1 kali azan itu. Jadi bukan 2 kali, 1 kali. Kemudian pada zamannya Utsman bin Affan itu ditambah menjadi 2 kali. Utsman bin Affan ketika Utsman bin Affan berijtihad seperti ini tuh apa istilahnya, banyak orang-orang yang ketika azan Jumat itu mereka tuh masih aktivitas, maka kemudian dikasih peringatan ya, azan pertama untuk memberi peringatan bahwa sebentar lagi akan ada sholat Jumat, berarti seperti itu. Maka ada azan 2 kali, ada 2 kali ini ijtihadnya dilakukan oleh Utsman bin Affan, kemudian disetujui oleh semua sahabat yang ada pada saat itu, semua setuju, maka jadi ijma. Jadi adzan 2 kali ketika sholat Jumat itu berdasarkan ijma para sahabat, karena adzan yang pertama itu memberi peringatan. Kalau termasuk adzan yang 2 tadi ya, yang sebelum subuh tadi juga itu juga masyru', juga disyariatkan. Insya Allah juga ada hadisnya kalau saya tidak salah. Tapi saya lupa. Coba nanti saya kalau sempat saya lihat-lihat, buka-buka buku lagi. Assalamualaikum. Ustaz, apabila ada yang ingin ditanyakan, kalau misalkan sudah masuk waktu sholat nih Ustaz, azan, kemudian
kita rumah agak jauh dari masjid. Kemudian ada masjid yang kadang kan cepat ya setelah azan dan jarak dengan iqomah itu dekat. Ada yang memberikan waktu beberapa menit, tapi ada beberapa masjid yang tidak membatasi menit, jadi cepat. Pokoknya semua yang di masjid ada yang sholat sunnah langsung ada iqomah gitu. Nah, apabila kita sudah masuk waktu sholat dan azan, apakah boleh kita langsung sholat sunnah di rumah kemudian berangkat tanpa menunggu azan selesai? Diusahakan kita nunggu azan selesai, Mas Agung. Andai kata memang dikhawatirkan nanti kita akan ketinggalan di jamaah, ya nggak apa-apa. Misalnya ketika azan itu sudah saya sholat, tapi lebih baiknya kita dengarkan azan dulu ya. Nanti kita sholat setelah azan saja, kita break dulu saja lah ya. Kita break dulu, dengarkan azan selesai. Setelah azan selesai kita jalankan sholat sunnah, kita jalankan. Andai kata kita terlambat, bagaimana Ustadz jamaahnya? Ya nggak apa-apa, meskipun terlambat juga termasuk jamaah. Ya, makmum masbuk, tapi ya nggak apa-apa kalau masbuknya seperti itu. Kecuali kalau Rasulullah ya. Kalau Rasulullah itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah itu sholat subuh itu rukuknya itu lama sekali. Lama sekali rukuknya Rasul itu. Kemudian setelah selesai sholat itu ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Nabi tadi kok rukuknya lama sekali? Pol lamanya itu. Dijawab oleh Rasulullah, tadi saya mau berdiri dicegah oleh malaikat Jibril, nggak boleh berdiri. Disuruh menunggu karena Sayyidina Ali itu sedang berjalan ke masjid. Itu ya, untuk jamaah. Disuruh nunggu sama malaikat itu, Rasulullah itu. Sebab apa? Ternyata Sayyidina Ali ini jalannya lambat. Sebab di hadapan Sayyidina Ali ini ada orang tua dari orang Yahudi itu jalan ya. Kemudian Sayyidina Ali tidak mau mendahului orang tua ini karena apa? Karena menjaga akhlak. Jadi Sayyidina Ali juga pelan-pelan jalan di hadapannya orang tua tadi itu. Itu Masya Allah dua-duanya sampai-sampai malaikat karena akhlaknya Sayyidina Ali seperti itu ya. Sampai-sampai malaikat itu mencegah Rasulullah untuk iktidal ya, untuk berdiri dari rukuknya tadi. Hadis ini secara nggak langsung juga memberi petunjuk kepada kita bahwa ya di masjid-masjid tolong ya setelah azan itu kasihlah waktu, jangan langsung cepat-cepat, kasih waktu ya yang sekiranya itu agar jamaah itu tidak terlambat, berarti seperti itu ya. Ya cukuplah mungkin dengan 10 menit atau 5 menit atau 10 menit, pokoknya standarnya bagaimana lah standarnya ya, tidak terlalu lama juga, jangan terlalu lama. Kalau 1 jam kan terlalu lama, setengah jam terlalu lama itu. Jadi tidak terlalu lama juga tidak terlalu singkat, yang standar saja. Jadi hadis ini secara gak langsung yang saya jelaskan tadi secara gak langsung menunjukkan bahwa kita memang diperintah oleh Allah untuk menunggu makmum. Kalau bisa seperti itu. Ya Ustaz, matur sangat. Apabila tidak ada yang ditanyakan atau didiskusikan, mohon dibantu untuk memimpin doa Ustaz untuk menutup kajian kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Ya arhamar rahimin irhamna wa'afina fa'fu anna. Irhamna ya Allah, irhamna wa'afina fa'fu anna. Irhamna ya Allah, irhamna wa'afina fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.